Halo semuanya, saya Farel Anandarken dengan NIM 24707-565. Dan saya Delo Christian Damanik dengan NIM 24707-50049. Yang dimana pada hari ini kami akan mereview buku Pak Arthur dengan judul Amerika Serikat dan Rezim Kebenaran. Oke Del, kan kita sudah bagi tugas nih. Iya. Coba dong presentasiin lu hasil rangkuman lu atau review lu pada bagian lu dong. Oke, gua akan menjelaskan bagian gua. Oke, sekarang saya akan membahas subbab tentang kuasa pengetahuan Foucault. Jadi konsep kuasa pengetahuan Foucault menekankan bahwa kekuasaan dan pengetahuan saling berkaitan satu dengan yang lain dan membentuk sebuah realitas sosial. Foucault melihat kekuasaan bukan hanya sebagai alat kontrol otoritas yang terpusat pada sebuah negara atau institusi, tetapi Foucault memandang hal itu sebagai kekuatan positif yang membentuk dan menciptakan kebenaran. Kekuasaan ini hadir dalam bentuk yang lebih halus dan menyebar, serta bekerja melalui individu yang tidak hanya sebagai objek sebuah kekuasaan, tetapi juga berperan aktif dalam dinamika kekuasaan tersebut. Kekuasaan dan pengetahuan saling mendukung. Tidak ada kekuasaan tanpa menciptakan pengetahuan. Oleh karena itu, hubungan ini membentuk apa yang disebut Foucault sebagai rezim kebenaran, yaitu sistem nilai dan aturan yang mengatur apa yang dianggap benar dalam masyarakat. Rezim ini melibatkan mekanisme kontrol yang mempengaruhi cara berpikir individu agar sesuai dengan norma yang diinginkan. Foucault mengidentifikasi 3 bentuk kekuasaan: kekuasaan berdaulat atau sovereign power, kekuasaan disiplin atau disciplinary power, dan pemerintahan atau governmentality yang bersama-sama menciptakan pola kontrol dalam masyarakat. Sovereign power menurut Foucault adalah kekuasaan tradisional yang khas pada sistem monarki atau negara yang tampak absolut tanpa batas hukum. Ia melihatnya sebagai mitos yang membentuk penguasa sebagai sosok kuat dan mengerikan. Dengan dukungan perangkat hukum, sovereign power menciptakan cita raja atau penguasa sebagai pemegang kekuasaan absolut, meski terkadang tanpa dibatasi oleh aturan yang sah. Mitos ini menjadi penguasa seolah-olah sakral, kuno, atau bahkan memiliki kekuatan supernatural. Namun, kekuasaan ini hanya bisa diwujudkan juga tanpa figur tertentu melalui aturan atau hukum yang bisa menghasilkan tindakan represif atas nama kedaulatan negara atau kepentingan bersama. Sovereign power bekerja berdampingan dengan governmentality, di mana kekuasaan yang represif dan kekuasaan yang produktif membentuk masyarakat dengan mendorong konsep warga negara yang baik melalui aturan dan norma yang sah. Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Farel Arken. Baik teman-teman semuanya dan juga Pak Arthur, I will be continuing where Delo left off, which is disciplinary power and governmentality. Jadi disciplinary power adalah kekuasaan yang diinternalisasikan dalam diri individu melalui institusi seperti sekolah dan rumah sakit yang menetapkan aturan dan norma. Foucault juga melihat kekuasaan ini sebagai kontrol yang membuat individu menyesuaikan diri dengan standar tertentu sehingga yang tidak normal menjadi normal dan salah dianggap menjadi benar. Kekuasaan ini menjadikan individu sebagai objek yang jika menyimpang dari norma akan dianggap tidak normal dan mungkin diperbaiki atau dihukum. Dengan begitu, individu belajar menyesuaikan berikutnya sesuai dengan struktur sosial yang ada. Disciplinary power juga mengubah individu menjadi instrumen keteraturan, di mana setiap tindakan, kebiasaan hingga karakter individu dibentuk melalui proses ini. Pada akhirnya, kekuasaan ini memburuk realitas sosial sebagai hasil dari interaksi kekuasaan dan pengetahuan yang tertanam pada setiap individu. Lalu, governmentality menurut Foucault adalah seni negara modern dalam mengatur dan mengontrol populasi melalui keteraturan yang sudah nyata dan benar. Konsep ini berkembang sejak abad ke-10 dan mencakup upaya untuk mengelola masyarakat secara efektif melalui institusi, aturan, dan kebijakan yang mengoptimalkan kesejahteraan, keamanan, dan ekonomi. Governmentality menggabungkan kekuasaan politik, disiplin, dan kedaulatan, menjadikan pemerintah sebagai pengendali kehidupan masyarakat secara kompleks. Contoh penerapan modern dari governmentality adalah War on Terror, di mana Amerika Serikat menerapkan pengawasan dan kontrol ketat tidak hanya dalam negeri tetapi juga di level global, menciptakan standar baru tentang keamanan dan norma yang diterima. Konsep ini mengungkapkan bagaimana kekuasaan tersebar dalam regulasi yang halus namun berdampak besar dalam mengatur perilaku dan pikiran masyarakat. Oke teman-teman semuanya dan juga Pak Arthur, berikut video kami yang kami telah buatkan. Semoga bermanfaat dan juga mohon maaf bila ada kesalahan kata atau paling berkenan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.